welcome back to my channel. Hari ini aku mau buat channel tentang FShop dan BFD. Jadi tema hari ini aku buat video untuk seputar pertanyaan apa yang akan diajukan sama Stella yang akan mewawancari kamu ketika first lungaspa atau interview. Jadi aku bakal ngasih tahu that's my experience sesuai pengalaman aku. Kemarin itu aku ditanya apa aja sama bagian akhir manajemen hospital mentor. Jadi aku di interview di sini kemarin waktu bulan September. Jadi aku bakal kasih tahu tips-tipsnya. Tonton terus dan jangan lupa like, subscribe, and comment and share to another your friend. Keep watching. Jadi waktu interview itu aku dikasih pertanyaan-pertanyaan tentang pertama, kenapa kamu pilih job ini? Contohnya kamu mau pilih sebagai health and flight atau management bedroom apa itu. Jadi kamu harus jelasin kenapa kamu pilih ini. Tapi sebelum itu kamu disuruh perkenalin diri kamu. Ya perkenalin diri ya, bagaimana wawancara kerja lah, kayak nama, umur, terus sekolah terakhir, terus juga pengalaman kerja kalian sebelum kesini, juga apa yang kamu lakukan di sini di Jerman, terus apa lagi ya itu, terus tanya kenapa kamu pilih job ini. Terus kalau bilang alasannya secara bagus dia sih. Kalau aku bilang kalian tertarik itu bilang bahwasanya pingin memotivasi diri. Terus aku mau nanti Ausbildung untuk sebagai perawat. Jadi aku butuh pengalaman mengenal basicnya dulu pekerjaan ini. So jadi menurut aku sih kalau kerja bagian ini dulu aku bisa ngerti nanti kalau aku ambil Ausbildung, aku bisa ngerti pekerjaan awal itu apa aja dan aku bisa mengerti sedikit tanpa harus kayak bingung kayak gitu. Jadi kalau aku nanti apply Ausbildung aku bisa ngerti sedikit kayak gitu. Kamu harus jabarin itu sesuai kamu pinginnya apa. Terus mereka bakal tanya kamu setelah fashion mau ngapain. Terus kamu bilang kalau kamu mau studium mau Ausbildung, terus kenapa kamu bisa balance sama pekerjaan ini, bilang aja kalau kamu pengen dapat ilmu gitu dari sini. 1 tahun itu bisa dimanfaatkan dengan ilmu dan juga belajar bahasa, terus bisa kenal budaya kerja di Jerman itu gimana, dan bisa berkomunikasi dengan orang lain juga kayak gitu. Kamu harus bilang kayak gitu, dan aku kemarin kayak gitu. Terus ditanya sih, aku kemarin itu nggak ditanya bahasaku sampai mana gitu. Jadi tergantung perusahaan stylenya sih. Terkadang kayak kawanku ditanya kamu basic bahasanya terakhir apa kayak gitu. Terus waktu itu aku langsung di apa gitu, dicek gitu kayak ini lokasi nanti kerja kamu, ini kolega kamu, terus ini bajunya disuruh cek, suruh dipakai gitu. Tapi kemarin itu cuman gitu aja, lihat tempat kerjanya gitu, terus dikenalin sama kolega yang lain. Terus kalau yang kemarin itu aku pernah dapat yang dari management bedroom, itu kayak mereka minta gue tuh kerja selama 1 atau 2 hari, terus mereka bisa lihat gue punya basic nggak di sini atau gue punya minat nggak di sini kayak gitu, dan kalau cocok mereka kasih kontrak kayak gitu. Terus aku bilang sama kalian di setelah itu berbeda-beda. Ada yang kayak udah berbetak udah gitu aja gitu loh, cuman interview bla 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 terus udah kasih kontrak. Ada juga yang diharuskan harus kerja dulu gitu loh, kerja dalam arti kayak pelatihan kayak gitu 1 atau 2 hari gitu. Terus kita kerja, kita harus lihat orang yang gimana kerjanya, gimana stepnya kayak gitu. Terus dikasih tahu lokasi kerjanya di mana, ini nanti di sini, bagian ini, dan ini kolega kamu, ini satu tim kamu. Jadi ya berbeda-beda sih menurut aku style sama tempat kerjanya.
Kalau kamu dapat yang kayak super easy kayak gitu ya enak, tapi kalau kamu pengen yang 1-2 hari itu ya mungkin kebanyakan waktu dan juga uang yang habis gitu loh, karena biaya transportasi ini kan mahal juga, harus naik kereta, naik bus gitu ya, pastinya sekitar 3 atau 5 euro atau 8 euro sampai kalau kamu pakai Tageskartu gitu. Tapi kalau seandainya bisa untuk interview kayak dia probataknya hanya ngomong aja atau gimana sih, overall gitu loh, kayak interview hanya bisa video Skype gitu. Sekarang kan karena weekend corona jadi kayak even itu kayak semuanya instan gitu loh. Karena kan nggak boleh kayak ketemu gitu. Dan harus harus buat jaga jarak. Oh, kemarin aku tuh sih ketemu, terus aku dikasih lokasinya, kasih tahu kolega-kolega aku dan ini tempat kerja aku. Terus kayak gitu. Menurut aku sih nggak terlalu susah kalau kita even kita udah bisa ngomong dan ngerti yang mereka bilang. Yang susah itu kita nggak ngerti, terus kita kayak enggak aja gitu loh. Jadi menurut aku untuk interviewnya tidak terlalu susah, dan itu kayak formalitas aja, kayak istilahnya kayak ngobrol-ngobrol gitu. Dan itu waktu interview itu sekalian aku yang kayak tadi aku bilang betak. Jadi kalau kalian nanti udah di sini atau kalian nanti ada di Indonesia, kalian disuruh kayak interview gitu ya, kamu bilang aja kamu masih di Indonesia gitu. Tapi kalau bisa sih interview dari Skype kayak gitu. Biasanya kalau kalian masih di Indonesia, kalau menurut aku ya, bakal interview aja. Terus nanti kalau udah kamu di sini, palingan ditunjukin gitu tempat-tempatnya dan siapa kolega kamu, siapa satu tim kamu. Itu doang. Dan buatku kalau masih FSO sama BRD nggak terlalu susah. Karena even kita itu kan di sini magang sosial, bukan seperti Ausbildo, kita yang butuh gitu. Dan menurutku kalau Ausbildo lebih susah. Karena yang aku baca tadi di Alpha Group, itu kayak dia tuh diwawancarai sama HR, sama juga arbeitgeber, sama yang punya style company dan juga gitu deh. Lebih susah. Karena even itu 3 tahun. Dan kita situ studi dan work. Jadi kayak complicated gitu. Dan bahasan juga harus beda. Oke. Aku harap semoga video ini bisa memberi keterangan dari kalian. Bisa menambah informasi kalian. Tetap semangat untuk bisa datang ke sini. Aku doain kalian bisa ikuti jejak-jejak para orang yang sudah di sini. Semangat! And thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.